Nah, kemudian Oke, semuanya dengan istilah yang benar bisa kasih jempolnya. Halo, yang dengar caranya Miss bisa kasih jempol. Oke, sekarang lanjutkan ya teman-teman. Miss, suaranya keras banget, Miss. Lambat. Saya keras banget. Oke. Iya, Miss. Bismillah. Kalian volumenya diturunkan aja enggak apa-apa. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensial listrik, elektrostop dan manfaatnya. Nah, sebenarnya hanya bahan, tapi itu kan juga ada. Nah, tidak terlalu rumit. Ini akan mengalami daya listrik ya, baik itu tarik menarik maupun tolak menolak. Jadi seperti kalau saya ya, kalau itu di sekitar ada muatan listriknya, dia itu akan tarik atau ditolak gitu ya. Misal benda ini dia itu dia bisa mempengaruhi kalau ada benda-benda yang juga memiliki warna
saya coba dari sini saja. Kalau nanti goyang-goyang ya. Nanti ini kan PPT-nya Miss Kela udah masukkan ke GC ya. Jadi anak-anak download aja dari sana ya. Ya sambil mendengarkan ini saya record. Nanti tak kasih recordingnya aja. Jadi nanti bisa disesuaikan masing-masing ya. Maaf ini memang hardware-nya yang agak susah. Jadi tadi kan sampai medan listrik ya teman-teman. Jadi di medan listrik itu nanti itu adalah daerah, jadi kawasan yang dia bisa terjadi gaya listrik. Karena apa? Karena dia memiliki potensi untuk terjadinya gaya listrik. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu ya. Nah, di sini saya PowerPoint-nya sudah. Jadi kalau misalnya bergoyang-goyang ya kalian download aja ya. Jadi nanti saya kan ini record ya. Jadi saya record ini, kalian bisa nanti ambil recordingnya. Jadi bisa disesuaikan dengan PowerPoint. Ini ya. Tadi kita masuknya ke, oh iya, itu kan goyang-goyang. Ini laptop saya sudah kelihatan. Nah, tadi sampai di sini. Nah, muatan itu mereka punya masing-masing itu ada seperti garis-garis gitu ya. Jadi ini adalah medan listriknya. Medan listriknya ini arah garisnya ini tidak terlihat ya. Jadi ini hanya kesepakatan, bukan karena oh ini kelihatan ketika percobaan garisnya keluar, ini masuk, bukan. Ini kesepakatan teman-teman. Jadi ketika muatan positif itu garis-garis medan listriknya itu, jadi dia nanti mempengaruhinya itu kalau positif keluar, sementara negatif itu ke dalam, ya. Nah, di sini muatan positif dan muatan negatif ini sudah disepakati kalau positif itu keluar, negatif ke dalam. Nah, apabila tolak menolak seperti ini gambarnya, yang kalau positif sama positif kan garisnya keluar semua, gitu ya. Jadi tidak bisa sinkron, jadi makanya nggak terjadi tarik menarik, tapi tolak menolak. Tetapi untuk yang tarik menarik, oke, yang tarik menarik ini saling melengkapi ya. Dari plus itu keluar lalu masuk ke minus, ya. Nah, kemudian ini akan terjadi setelah ini kan ruangannya kan daerah ini disebut medan listrik. Ketika mereka akhirnya saling mempengaruhi, terjadilah gaya listrik begitu ya. Jadi medan listrik itu baru ruangannya. Nah, besar kuat medan listrik suatu benda bermuatan itu juga bisa dihitung ya. Itu adalah gaya dibagi muatan. Karena kan yang kita amati salah satu saja. Jadi kalau gaya itu melibatkan dua muatan. Sementara kalau medan listrik itu hanya satu muatan. Oke. Nah, berarti medan listrik itu gaya dibagi dengan muatan, atau bisa kita juga jabarkan kalau pakai K, Q itu jadinya seperti ini ya. E sama dengan K, Q per R pangkat 2. Loh, Q yang kedua kemana? Kan disilang dengan yang ini ya. Jadi dibagi oleh Q yang satunya. Nah, ini ya. E itu adalah kuat medan, Q itu besar muatan, R itu jarak, K itu konstanta. Sama nilainya. Tidak ada perubahan, bedanya cuma di sini ya. Kalau gaya Q-nya 2, kalau medan Q-nya ada 1. Nah, sekarang kita akan berpindah ke salah satu contoh soalnya. Nah, ini jarak antar titik P dan muatan itu ada 20 mikrokalem, yaitu 10 cm. Tentukan kuat medan listrik dan arah medan listriknya ya pada titik P tersebut. Karena dia positif, jelas ya dia akan keluar ya arahnya. Nah, di sini Q itu ada minus 20 mikrokalem. Mikro itu 10 pangkat minus 6.
Loh, Miss kok di sini jadi minus 5? Yang satu dihilangkan dengan nolnya 20 ini loh. Maka penulisannya minus 2 kali 10 pangkat minus 5. Lalu jaraknya 10 cm kita ubah dalam meter ya. Dibagi 100, hasilnya 1/10. Nah, jadinya 10 minus 1. Lalu yang ditanya adalah kuat medan. Nah, kita masukkan rumusnya. KQ per R pangkat 2. Seperti yang Miss Kila sudah pernah kasih tahu ya. Kalau R di pangkat 2 ini lebih enak kamu buka boleh. Tapi kalau ini sudah 10 pangkat begini kan lebih nyaman ya untuk dipangkatkan. Nah, di sini K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kirinya min 2 kali 10 pangkat min 5. R-nya 10 min 1 di pangkat 2. Nah, ini kita pangkatkan. Kalau pangkat, bilangan berpangkat itu nanti tinggal dikalikan pangkatnya. Ya, kalau bilangan berpangkat itu dikali, pangkatnya dijumlah. Kalau dibagi kan dikurangi. Nah, kalau dia dipangkatkan, itu dikali. Jadinya kan minus 2. Nanti selebihnya aturan bilangan berpangkat bisa dipelajari waktu math. Oke. Nah, lalu di sini kita kalikan aja dulu yang tidak ada pangkatnya, yang bukan 10 pangkat ya. Ada 9 sama min 2. Sorry ya, ini harusnya minus gitu ya. Oh sorry, ini tadi muatannya minus saja. Nggak kelihatannya di sini. Kalau minus berarti arahnya ke dalam ya. Mendekati. Nah, ini harusnya ada tanda minus. Nah, saya kasih tanda minus. Nah, ini yang menentukan arah. Oke. Nah, ini dikalikan dulu ya. Ini dengan ini dikalikan kan hasilnya 18. Ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya kan 10 pangkat 4. Kan 9 ditambah minus 5 kan 4. Lalu di sini tetap 10 min 2. Nah, ini karena sekarang kan dibagi, teman-teman. 4 dikurangi minus 2. Berarti kan jadi plus ya. 4 plus 2. Hasilnya 10 pangkat 6. Nah, di sini, kalau bilangan berpangkat, penulisannya yang ini di depan ini tidak boleh lebih dari 10. Jadi harus dijadikan kurang dari 10. Gimana caranya? Kita ubah ke 1,8. 1,8 kali 10 itu kan 18. Nah, 10-nya dioper ke sini, teman-teman. Nambahi pangkatnya. Jadi pangkat 7. Gitu ya. Nah, udah ya. Itu salah satu contoh perhitungannya. Tapi ini sekarang nggak akan pakai terlalu banyak untuk perhitungan medan listrik. Jauh fokusnya ke gaya listrik seperti yang kemarin, hitungan yang kemarin. Nah, sekarang kita akan berpindah ke ini ya, potensial listrik ini sebenarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan ya. Namanya potensi kan tadi medan listrik itu kan ruangannya. Nah, energi untuk dia menarik atau menolak muatan tersebut itu disebut dengan potensial listrik ya. Jadi energi potensial listrik, energi permuatan gitu. Nah, ini juga kita nggak akan masuk ke hitungan, tapi setidaknya teman-teman tahu maksudnya bedanya potensial, gaya, dan juga medan listrik. Nah, ini ada elektroskop. Itu adalah, nah kemarin kan ada ya di tugas kalian, saya tiba-tiba munculkan elektroskop, padahal sebelum saya bahas. Tenang teman-teman, anak-anak nggak perlu khawatir, soal itu saya anulir. Jadi kamu punya bonus 5 ya, 5 poin. Sudah saya anulir, nanti saya yang di GC saya revisi nilainya ya, yang kalau berubah, kalau berubah ya sudah. Jadi elektroskop itu alat uji ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Ya, ini prinsipnya itu menggunakan induksi, teman. Jadi didekatkan begitu saja. Nah, bentuknya seperti ini, Kak. Biasanya kalau kita lagi offline, saya bisa tunjukkan. Sederhana sekali sebenarnya alatnya. Jadi bagian atas ini hanya logam, dan di bawah itu juga logam tapi yang tipis kayak kawat, atau terus di sini ditempeli aluminium foil ya.
Nah, kalau elektroskop ini netral, didekatkan benda netral, daunnya tetap menutup. Jadi daunnya tidak bergerak. Ini bagian ini daun ya. Di kepala ini daun ya. Yang terbuat dari aluminium foil, yang di sini logam. Ya. Kemudian kalau elektroskop ini netral, didekatkan dengan benda bermuatan positif, daunnya membuka. Kenapa begitu? Karena ketika ada benda bermuatan positif didekatkan, elektron yang semula ada di daun elektroskop ini naik, ya kan? Mendekati yang positif, kan tertarik, ya kan? Oleh karena itu tinggal di daunnya hanyalah muatan-muatan positif. Nah, positif sama positif jadinya tolak-menolak. Makanya daunnya yang semula tidak ada reaksi, jadi membuka. Tuh. Nah, yang atas ini kalau elektroskopnya netral ya. Terus kalau dia juga netral, didekatkan benda bermuatan negatif, daunnya juga membuka teman-teman. Tetapi jenis muatannya berubah. Bendanya negatif, maka daunnya juga negatif. Karena apa? Muatan positifnya lari ke kepala semua. Ke kepala elektroskopnya ya. Jadi bisa terbuka kembali. Nah, kemudian teman-teman yang di bawah ini kalau elektroskopnya bermuatan gitu ya. Ini elektroskop negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, daunnya semakin membuka. Kok begitu? Karena apa? Karena muatan positifnya makin tambah naik ya. Jadi daunnya akan semakin terbuka karena banyaknya elektron yang bertambah di sini, ngumpul di sini. Nah, karena kan tertolak yang dengan benda negatif ya teman-teman. Jadi semakin tertolak, semakin turun mereka ke daun, lalu makin terbuka daunnya. Sementara yang kelima, elektroskopnya negatif di kepalanya, didekatkan benda yang bermuatan positif. Nah, daunnya menutup. Kenapa begitu? Karena apa? Karena sekarang sudah mulai berpasangan lagi ya. Jadi yang tadinya di bawah itu ini kan akhirnya dia tetap menutup. Kenapa? Karena sudah klop. Jadi ya sudah tidak ada reaksi apa-apa begitu. Ya daunnya jadi menutup. Ya. Begitu teman-teman untuk elektroskop. Kemudian manfaatnya atau ada untuk generator Van de Graaff. Jadi memperoleh muatan listrik yang sangat besar. Nah, ini kalau kalian boleh lihat ini biasanya di museum atau kalau saya pernah lihat ini di Jogja di Taman Pintar itu. Jadi di bolanya ini terdapat muatan listrik yang sangat besar ya. Nah, ini kemudian ada penggumpal asap. Nah, ini biasanya dipakai di pabrik-pabrik. Jadi untuk menangkap partikel-partikel yang bisa mengotori udara. Lalu juga ini diterapkan listrik statis itu di cat semprot. Lalu mesin fotokopi kita itu juga pakai prinsip listrik statis. Dan kemudian printer laser ya. Jadi yang pakai bubuk itu loh. Nah, itu juga mirip fotokopi ya. Kemudian bahayanya kalau apa listrik statis ini peristiwanya waktu adanya petir. Nah, cara mengatasinya pasti harus ada penangkal petir. Oleh karena itu kenapa anak-anak kalau hujan tidak dianjurkan kalau bisa jangan berlindung di bawah pohon karena bisa jadi petirnya malah nyambar ke situ, kamu bisa kesetrum gitu ya. Terus berada di gedung yang tinggi juga, kalau gedungnya tidak ada penangkal petir itu juga agak rawan. Ya kan? Makanya di gedung-gedung tinggi itu ada penangkal petir. Penangkal petir itu sebenarnya cuma logam teman-teman. Jadi dia yang akan pertama kali kena dan petir itu kan muatan listrik yang banyak begitu ya, muatan elektronnya sangat tinggi. Jadi ketika melihat ada logam itu sudah tertariknya untuk nyamber logamnya dulu daripada gedungnya. Nah, ketika ada petir yang mendekat, awan yang penuh dengan muatan listrik, petirnya nyamber ke penangkalnya dulu, akhirnya akan dimasukkan tanah, jadi dinetralkan, di-groundkan gitu.
Jadi elektronnya yang banyak itu masuk ke tanah dulu. Kemudian yang kedua peristiwa apa? Yaitu percikan api. Ini biasanya kalau balapan itu ban, kalau kalian istilahnya ngepot gitu ya. Karena juga kalau kita lihat di balapan-balapan itu bisa sampai keluar percikan api. Nah itu bahaya kalau sampai percikannya membakar bahan-bahan yang ada di mobil atau bahkan kena bahan bakar dari mobil sendiri. Makanya bahaya. Makanya juga kenapa kok kayak ada kecelakaan sampai akhirnya mobilnya meledak, yaitu teman-teman. Karena kan gesekan ban dengan jalanan ini yang menimbulkan listrik statis, akhirnya timbul kalor yang mengakibatkan adanya api. Kemudian yang terakhir ada kotoran di alat elektronik. Jadi listrik statis ini juga merugikan kalau dia ada menimbulkan residu gitu di alat-alat elektronik gitu. Iya Nadia, makanya Miss Kila kasih PowerPoint-nya di PC. Jadi kamu bisa cek di situ. Itu saja teman-teman. Jadi memang maaf sekali PPT-nya sudah Miss Kila kasih di BC-nya masing-masing di 9O. Nanti kamu bisa download. Nah, nanti penjelasannya bisa